Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Nisri Nujayana Kurota Ayu NPM 108, Famila Gida NPM 109, Artina Miliana NPM 120, Wahyu Septiani Tias NPM 126, Diana Sofiani NPM 130 dengan materi argumen logika induktif. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nisrina. Yang pertama yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif digunakan untuk mendukung suatu kesimpulan, bukan untuk mendemonstrasikan suatu kesimpulan. Penalaran induktif atau argumen induktif ini berangkat dari suatu masalah-masalah yang khusus dan dibuat menjadi suatu kesimpulan yang umum. Dan argumen induktif ini dapat dijadikan sebagai argumen yang relatif kuat atau lemah, bergantung pada seberapa besar premisnya yang dapat meningkatkan kemungkinan suatu kesimpulan. Penalaran induktif ini merupakan inti dari kesimpulan yang menjangkau tentang hal-hal di sekitar kita. Yang pertama ada alasan dari umum ke khusus atau silogisme statistik, di mana silogisme statistik ini adalah suatu silogisme yang seringkali diekspresikan dalam suatu bentuk yang standar, di mana kekuatan argumen ini bergantung pada proporsi X terhadap Y. Jika proporsi suatu hal ini semakin besar, maka akan membuat argumen tersebut semakin kuat. Silogisme induktif ini juga sering disajikan baik tanpa pernyataan umum maupun tanpa pernyataan khusus. Jadi kekuatan silogisme induktif ini bergantung pada pernyataan umum. Dapat diformulasikan bahwa silogisme induktif ini adalah kebanyakan X adalah Y. Maka jika ini adalah X, kesimpulannya adalah ini adalah Y. Contohnya yaitu kebanyakan guru adalah Demokrat. York adalah guru. Kesimpulannya, oleh karena itu York adalah Demokrat. Lalu yang kedua, ada penalaran dari khusus ke umum atau generalisasi induktif dari sampel, di mana generalisasi induktif dari sampel ini adalah salah satu metode untuk mengetahui persentase Y adalah dengan mengamati semua sudut pandang dari X. Jadi untuk mendapat suatu kesimpulan itu maka kita harus melihat beberapa faktor yang mendukung. Contohnya adalah presentase X yang diamati adalah Y, oleh karena itu presentase semua X adalah Y. Yang selanjutnya akan dijelaskan Mbak Zida. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu terkait generalisasi induktif sehari-hari dari sebuah sampel. Nah, generalisasi induktif sehari-hari berbeda dengan generalisasi induktif ilmiah. Generalisasi sehari-hari tidak melibatkan sampel yang dipilih secara cermat sehingga tidak dapat menghitung probabilitas dengan tepat. Prinsip berpikir kritis tentang generalisasi induktif dari suatu sampel yaitu yang pertama, jika perbedaan antara sampel dan populasi dianggap mewakili bias dalam sampel, maka perbedaan tersebut akan melemahkan argumen. Yang kedua, sampel yang terlalu kecil atau terlalu tidak terdiversifikasi untuk mewakili populasi akan melemahkan argumen. Contoh dari generalisasi sehari-hari sampel, yang pertama itu ada tidak ada kutu di dalam model ini, oleh karena itu tidak ada kutu dimanapun di model ini. Nah, argumen sehingga sulit membayangkan ada orang yang mengatakan hal seperti itu. Terus, next slide, Mbak Nana. Ada khusus argumen induktif dari analogi. Next.
Analogi adalah majas metafora atau perumpamaan pada sifat manusia dengan mengibaratkan suatu benda yang tepat dan akurat dengan menggunakan perbandingan dua objek berbeda, namun memiliki kemiripan. Hal tersebut mengakibatkan konsekuensi pada sebuah analogi yang tidak bisa menjadi premis pada suatu argumen karena sebuah premis haruslah benar atau salah. Benda-benda yang dikatakan mempunyai sifat serupa disebut analogi. Jadi, analogi yang sebenarnya pada argumen induktif yaitu adanya dua argumen atau suatu objek yang berbeda tetapi memiliki kesamaan. Dalam bahasan yang khusus ke khusus itu ada cara kerja argumen induktif dari analogi. Secara sistematis, argumen dari analogi memiliki bentuk sebagai X dan Y memiliki atribut yang sama, P, Q, F, dan seterusnya. Nah, X juga memiliki atribut yang menarik, yaitu atribut I. Oleh karena itu, Y mempunyai atribut I. Contohnya, Cheryl dan Dennis adalah remaja bersaudara yang bersekolah di sekolah yang sama dan menonton program TV yang sama. Terus yang kedua, Cheryl menyukai The Chronicles of Narnia. Oleh karena itu, Dennis akan menyukai The Chronicles of Narnia. Contoh lain dari argumen induktif dari analogi yaitu Cheryl dan Dennis sama-sama memakai kacamata. Cheryl menyukai The Chronicles of Narnia. Oleh karena itu, Dennis akan menyukai The Chronicles of Narnia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tias. Prinsip bukti total dalam penerapan argumen deduktif. Argumen yang lebih kuat ketika mengevaluasi suatu argumen induktif dari analogi tidak dapat diukur dalam memperoleh kesimpulan secara keseluruhan. Hal tersebut menyebabkan kebingungan memperkirakan kekuatan relatif dari argumen tersebut. Maka dari itu terdiri dari dua analogi yang tolak belakang. Yang pertama, adanya bertentangan membuat klaim yang dinyatakan dalam kesimpulan argumen analogis menjadi kecil kemungkinannya. Analogi yang sebaiknya jika diketahui merupakan alasan kurang yakin kesimpulan argumen awal, evaluasi argumen induktif dari sebuah analogi jauh dari ilmu pasti dan mengharuskan kita untuk mengandalkan pengalaman kita tentang kesamaan apa yang dikaitkan. Contohnya, Cheryl dan Dennis adalah remaja bersaudara yang bersekolah di sekolah yang sama dan menonton program TV yang sama. Yang kedua, Cheryl menyukai tenis Chronicles of Narnia. Nah, kesimpulannya oleh karena itu, Dennis akan menyukai The Chronicles of Narnia. Yang B, terdapat menyerangi analogi. Menyerangi analogi adalah strategi lama untuk membantah argumen dari analogi menunjukkan bahwa analoginya tidak sama, seperti yang dinyatakan atau tersirat. Hal ini dapat berarti menunjukkan bahwa terdapat lebih sedikit kesamaan di antara keduanya, atau lebih banyak perbedaan atau keduanya. Seringkali hal ini berarti menarik perhatian pada satu perbedaan yang mencolok, antara lain analogi yang melemahkan argumen. Contohnya, yaitu seseorang mungkin mengatakan bahwa Dennis telah tinggal di Spanyol selama beberapa bulan terakhir untuk program pertukaran. Lalu yang ketiga, terdapat pedoman berpikir kritis tentang suatu argumen dari analogi. Yang pertama, terdapat semakin banyak dan beragam alat analisis, maka semakin kuat argumennya. Semakin banyak dan beragam perbedaannya, maka semakin lemah argumennya. Yang kedua, harus diingat bahwa beberapa persamaan dan perbedaan lebih relevan dibanding persamaan dan perbedaan lainnya terhadap persamaan yang kita minati. Yang ketiga, semakin sedikit analogi yang bertentangan, maka semakin kuat argumennya. Sedangkan semakin banyak analogi, maka semakin lemah argumennya. Contohnya, anggaran federal seperti anggaran rumah tangga. Hal-hal buruk terjadi karena tidak menyeimbangkan anggaran rumah tangga. Oleh karena itu hal-hal buruk akan terjadi jika anggaran federal tidak seimbang. Next akan dijelaskan oleh Mbak Sofi. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kegunaan analogi lainnya, di mana analogi sudah dijelaskan adalah penggunaan dalam argumen analogis. Namun analogi juga digunakan dan juga berguna dalam penjelasan sebagai perangkat retorik dan dalam kapasitas lainnya.
Berikut contoh analogi yang mungkin tampak seperti argumen, namun sepertinya tidak. Beruang seperti yang diketahui semua orang, sangat berbahaya. Jika Anda terlalu dekat, Anda bisa kehilangan semuanya. Hal yang sama juga berlaku pada pasar biris. Saat ada pasar beruang, hal yang harus dilakukan sama seperti saat ada pasar beruang sungguhan, yaitu melakukan jaga jarak. Analogi sejarah digunakan untuk menjelaskan dan memperdebatkan suatu sudut pandang. Misalnya, sejarah Kekaisaran Romawi sering dibandingkan dengan sejarah Kerajaan Inggris, karena para sejarawan mencari tema serupa dengan harapan dapat menarik kesimpulan tentang naik dan turunnya kekaisaran. Terakhir, menyebutkan bahwa penggunaan analogis dalam sanggahan argumen kita seringkali dapat menunjukkan kepada seseorang bahwa suatu argumen tidak valid dengan memberikan argumen lain yang seperti argumen pertama namun jelas tidak valid. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tias. Alasan dari umum ke umum. Alasan dari umum ke umum itu terdapat 4, yaitu penalaran. Yang pertama, penalaran dari yang umum ke yang khusus, yaitu bisa disebut juga silogisme stastik. Penalaran dari yang khusus ke umum itu bisa disebut juga generalisasi induktif dari sampel. Yang ketiga, penalaran dari hal yang spesifik ke hal spesifik. Itu disebut juga argumen dari analogi. Yang keempat, terdapat penalaran dari hal yang umum ke hal yang umum. Seseorang dapat secara induktif mendukung kesimpulan tentang ciri-ciri suatu populasi dengan mempertimbangkan ciri-ciri populasi. Caranya dengan memandang kedua populasi tersebut sebagai analog dan dengan berpikir secara analogis. Contohnya, pemain bisbol liga utama banyak menggunakan obat-obatan peningkat kinerja. Pemain bisbol dan ML dan pemain sepak bola NFL berada di bawah tekanan yang sama untuk tampil baik, dan obat peningkat kinerja tersedia bagi pemain sepak bola NFL dan pemain bisbol. Lebih lanjut, metode yang digunakan untuk mencegah mendeteksi penggunaan obat-obatan peningkat kinerja adalah sama untuk pemain NFL dan ML. Dan hukuman untuk pengguna obat-obatan tersebut serupa untuk kedua kelompok individu. Oleh karena itu, para pemain National Football League mungkin juga banyak menggunakan obat-obatan peningkat performa. Argumen seperti ini berdasarkan analogi antara dua populasi adalah argumen induktif yang sah. Namun, ada cara lain yang bisa dilakukan seorang untuk mengambil kesimpulan tentang atribut suatu populasi dengan mempertimbangkan atribut populasi lainnya. Terkadang orang berpikir bahwa informasi tentang proporsi X dan Y secara otomatis mendukung kesimpulan tentang proporsi Y dan X adalah contoh dari penalaran yang salah. Kebanyakan pria dengan kanker prostat mengalami peningkatan kadar PSA. Oleh karena itu, kebanyakan pria dengan kadar PSA tinggi menderita kanker prostat. Tanpa informasi tambahan, kita tidak dapat menarik kesimpulan tentang proporsi XX yang merupakan YS dari informasi tentang proporsi YS yang merupakan XX. Contoh konversi induktif terlarang terdapat ada 3, yaitu kebanyakan orang yang menderita kanker paru-paru adalah perokok. Oleh karena itu, sebagian besar perokok penderita kanker paru-paru. Yang B, hanya sedikit anggota National Rifle Association yang menganut paham Marxik. Oleh karena itu, hanya sedikit kaum Marxik menjadi anggota Asosiasi Senapan Nasional. Contoh yang ketiga, kebanyakan penyandu sabu adalah mantan pengguna ganja. Oleh karena itu, sebagian besar mantan pengguna ganja adalah pencandu sabu. Next.
margin kesalahan dan tingkat kepercayaan informal indikator. Tingkat kepercayaan adalah pernyataan kuantitatif tentang probabilitas bahwa variasi acak di antara sampel dengan ukuran tertentu berada dalam batas tertentu yang dikenal sebagai margin kesalahan. Namun, kita mempunyai ekspresi sehari-hari yang menunjukkan tingkat keyakinan kita bahwa suatu pernyataan adalah benar. Contohnya, kita dapat mengatakan bahwa suatu proposisi hampir pasti benar atau benar tanpa keraguan. Jika seorang mengatakan, saya berani bertaruh bahwa baju saya adalah bla bla bla, Anda akan tahu bahwa dia sangat yakin dengan pernyataan tersebut. Frasa berikut yang digunakan mengungkapkan seberapa besar keyakinan kita terhadap sebuah proposisi. Nah, sekarang terdapat frasa indikasi atau tingkat kepercayaan informal. Frasa ini terdiri dari tidak diragukan lagi, saya berani bertaruh apapun, hampir pasti, sangat mungkin, kemungkinan besar, ada peluang 50-50, ada kemungkinan, lalu ada mungkin, kemungkinan kecil, dan yang terakhir, ini sama sekali tidak mungkin, dan seterusnya. Next akan dilanjutkan oleh Mbak Sofi. Baik, selanjutnya adalah kekeliruan dalam penilaian induktif dan masalah terkait. Yang pertama ada generalisasi tergesa-gesa. Generalisasi tergesa-gesa digambarkan hanya sebagai penalaran dari sampel yang terlalu kecil dibandingkan dengan ukuran populasi yang diwakilinya. Kesalahan terletak pada sikap terlalu percaya diri, pengaruh seberapa besar kemungkinan sampel kecil membuat kesimpulan. Contohnya yaitu generasi tergesa-gesa adalah lubang ini menggigit. Oleh karena itu, semua lubang tergigit. Yang kedua, contoh generasi tidak tergesa-gesa. Lubang ini menggigit, oleh karena itu beberapa lubang menggigit. Selanjutnya ada bukti anekdot. Bukti anekdot adalah sebuah cerita dan kekeliruan. Bukti anekdot adalah sebuah versi generalisasi yang tergesa-gesa, di mana sampel disajikan sebagai sebuah narasi. Contoh bukti anekdot yaitu laporan-laporan tentang lubang-lubang itu kejam. Tidak ada artinya bagi mereka. Anda akan melihat Getovers bermain dengan cucu-cucunya anjing ayah permen memberikan mereka makan dan mangkuknya. Selanjutnya ada next. Selanjutnya ada generalisasi yang bias. Kekeliruan yang dikenal sebagai generalisasi yang bias terjadi ketika seseorang terlalu yakin terhadap seberapa besar kemungkinan sampel yang bias dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Contoh generalisasi bias yang keliru yaitu rupanya hampir separuh mahasiswa menggunakan Adderall. Dilihat dari penelitian terhadap 1.000 senior di Arizona State University. Hampir 50% dari mereka yang disurvei mengatakan mereka menggunakan Adderall untuk mempersiapkan ujian. Selanjutnya ada kekeliruan seleksi diri. Ketika kita melebih-lebihkan kemungkinan, kesimpulan yang diperoleh dari sampel yang relatif besar, namun dipilih sendiri, kita melakukan kesalahan seleksi mandiri. Jelasnya, kekeliruan ini hanyalah sebuah subkategori dari kekeliruan generasi yang bias. Ketika penalaran didasarkan pada sampel yang besar namun dipilih sendiri. Contoh umum mencangkup jejak pendapat publik online dan wawancara langsung. Yang pertama ada pernyataan miring. Sumber utama ketika andalan dalam praktek pemungutan suara adalah susunan kata dalam pertanyaan. Kita bisa menanyakan hampir semua pertanyaan penting dengan berbagai cara. Kita dapat menambahkan bahwa dimasukkannya pertanyaan miring tidak selalu terjadi secara kebetulan.
Lalu ada analogi yang lemah. Ketika kita melebih-lebihkan kemungkinan kesimpulan yang diperoleh dari argumen analogi, kita melakukan kekeliruan yang disebut analogi lemah. Seperti dalam kasus sebelumnya, kesalahan akan terlihat melalui ungkapan atau ciri-ciri lain yang mengungkapkan tingkat kepercayaan diri seseorang. Lalu ada generalitas yang tidak jelas. Keumuman yang samar-samar adalah pernyataan umum yang terlalu kabur sehingga tidak bermakna untuk tujuan praktis. Hal tersebut terjadi ketika suatu kelompok diberi nama yang samar-samar sehingga kita tidak mengetahui secara pasti siapa atau apa yang ada di dalam kelompok tersebut. Atau ketika suatu atribut sangat tidak jelas sehingga kita tidak dapat mengetahui apakah seseorang atau sesuatu memilikinya. Selanjutnya, baik, dalam materi yang kami sajikan menggunakan referensi dari buku Knowles-Moore, Parker 2009, Critical Thinking. Lalu kesimpulan dari materi ini yaitu argumen induktif merupakan penalaran yang penting dan digunakan untuk mendukung kesimpulan daripada untuk membuktikan dan mendemonstrasikannya. Argumen induktif dapat digambarkan sebagai relatif yang kuat atau lemah tergantung pada seberapa besar premis meningkatkan kemungkinan kesimpulan. Satu argumen atau kesimpulan lebih kuat dari argumen lain untuk kesimpulan itu jika premis meningkat, kemungkinan kesimpulan dengan jumlah yang lebih besar. Next. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok 3 presentasikan dari materi argumen induktif ini. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan ketika kelas berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.